Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini saya update anggur saya karena kita pemula. Inilah saya tanam pertama anggur. Ini anggur ninal. Ninal yang saya tanam tanggal 12 Mei 2025. Alhamdulillah sudah 2 bulan lebih sedikit. Ini saya jadikan double garden, tapi dia berbentuk L karena saya pertama tanam anggur, jadi saya sayang gitu. Di akhirnya ada yang panjang ke sini. Ini sepanjang 2 meter. Ini 2 meter di sini. Ini saya sudah potong. Nah, karena saya mau membesarkan tersier ini. Ini namanya tersier ya. Ini sekunder ini. Nah, yang sana itu batang utama. Primer yang kita belokkan sekunder. Ini tersier ini yang tempat-tempat buah ini. Kenapa saya potong di depan sini? Karena saya mau nutrisi itu kembali dan membuat batang tersier besar ya, sama dengan ini teman-teman ya. Ini juga sama. Ini saya hitung-hitung bakal tersier sini yang jadi sekitar 9 atau 8 lah ya. Ini juga saya sudah potong ujungnya. Ini itu dia, potong supaya tersiernya ini yang bakal tempat buah nanti setelah pemangkasan bisa menghasilkan buah ya. Karena saya memang pemula, ini betul-betul pertama lihat langsung pohon anggur, pertama pegang ya. Sebenarnya saya tanam melon ini. Ini dalam greenhouse saya. Tiba-tiba saya jatuh cinta dengan anggur, lihat di YouTube, langsung saya pesan bibitnya via online. Dan tiba ini yang pertama, tiba satu ini. Ya. Nah, terus ini jenis trans. Ini juga sama. Ini umurnya selisih 10 hari dengan yang ninel ini. Nah, ini juga sudah mulai subur. Kalau bahasa anggurnya teman-teman di YouTube itu istilah vigor ya, subur ya. Ini daunnya lebat-lebat. Ini kurang dari 2 bulan. Nah, kalau ini teman-teman, ini subur nih, lihat ya. Maaf silo ya. Nah, ini subur. Ini itu seluruh-seluruhnya kelihatan gemuk-gemuk batangnya. Saya tidak pangkas dulu karena saya mau panjang sekunder ini sampai di sini. Pas dia ada batas di sini ya, di tengah greenhouse. Saya mau di posisi 3 meter kan cukup panjang. Biasanya orang tanam anggur itu paling 1,5, dia punya sekunder sampai 2 meter. Kalau saya karena lahannya cukup luas, jadi saya rencanakan 3 meter dengan harapan nanti tersiernya banyak, dan kalau ini subur dia bisa mendukung pembuahan. Ini sudah besar ya teman-teman ya. Ini sudah seperti spidosi sebenarnya ya. Ini waktu datang juga tidak ada daun, semua tidak punya daun. Alhamdulillah saya bisa buktikan suburnya. Ternyata di Papua ini, di Sorong ini, dalam Sorong ya, Sorong kota ya, ini udah bagus teman-teman. Jadi saya betul-betul pemula, belajar otodidak saja ya. Saya mau coba buktikan apakah kita mampu, terutama di wilayah Papua ini, di Sorong ini, kita mampu suburkan anggur. Jadi sebenarnya ini bibit melon. Nah, ini menyusul 4 pohon ini
varian Cherry Kristal. Ini varian Everest ya. Ini baru ada 1 minggu ya. Setelah tiba bibit saya tanam. Ini saya tanam tanggal 11 Juli ya teman-teman. Nah, ini kondisi kebun saya sebenarnya, greenhouse saya. Nah, jadi sebenarnya saya sudah punya anggur itu, varian jenis-jenis anggur itu sudah 9 ya. Nah, ini Harold, ini juga sama, cuma tidak semua bibit yang tiba itu bagus karena ini kan terlambat pengiriman, disimpan di gudang sampai 7 hari, akhirnya tidak ada daun. Tapi alhamdulillah bisa saya suburkan jadi dengan media tanam yang cukup bagus. Ini dari kompos, tanah hitam ya, ada bakaran gergaji ya, ada juga kohe kambing sedikit itu. Ini memang subur ya. Nah, ini yang Jupiter ya, katanya anggur sejuta umat. Ini juga sudah mulai vigor ya, karena memang tidak bersamaan, bibitnya sangat kasihan waktu tiba tidak berdaun. Bahkan sempat saya putus asa apakah bisa saya tumbuhkan, ternyata bisa ya teman-teman ya. Ini sudah mulai juga saya belokkan, ini batang utamanya. Nah, itu yang saya belokkan di atas itu, karena saya nanti ini bentuknya parah-parah. Jadi batang itu berdiri semua di atas itu, berdiri baru dia berbentuk L ya. Jadi ini nanti saya harapkan jadi rimbun ke depan. Jadi saya harapkan buah bisa tergantung. Dan ini varian Gospi. Inilah 5 pohon yang kelompok pertama yang tiba. Nah, jadi semua 9, dan 9 juga jenis varian anggur ya, impor. Ini sudah mulai juga vigor pertumbuhannya ini teman-teman ya. Nah, terus berikutnya yang ke-8 ini belum ada tanda-tanda, ini agak stuck ini, tapi memang baru seminggu. Kita lihat perkembangannya sampai 4 minggu ya. Ini varian Red Rose ya, ini juga anggur merah ya buahnya ya. Ini yang ke-9, ini Dixon. Nah, ini teman-teman, dia sudah mulai tumbuh tuh, sulurnya sudah mulai subur ya, itu ya. Jadi dalam sini sebenarnya melon, tapi saya coba di sebelah juga saya ada bikin greenhouse satu lagi khusus untuk anggur ya. Jadi kuncinya teman-teman jangan takut untuk memulai ya, karena kesalahan terbesar adalah takut. Risiko terbesar dalam hidup adalah karena tidak mau mengambil risiko itu ya. Ini dan sangat menyenangkan, pikiran sangat positif berkebun ya. Ini dia, dan ini kita tidak kotor, bersih lah, bisa dibilang kalau anak-anak hari ini bilang petani milenial ya, kita ini yang sudah umur di atas 50-an ya, ini adalah kebun berdasi gitu. Jadi nggak ada yang kotor teman-teman ya. Ya, begitu kita sudah tanam, kita tinggal merawat saja. Intinya itu media tanam yang bagus, kondisi sekitar itu sinar matahari itu full ya, karena sangat penting buat tanaman, dan sirkulasi udara bagus, maka tanaman itu akan tumbuh subur ya. Ini anggur ini kan asalnya semua dari negara Eropa, tapi kita diuntungkan karena kita negara tropis, jadi kita bisa membuahkan ya minimal 2 kali setahun atau bisa 3 kali lah membuahkan. Kalau di Eropa itu hanya sekali saja pada saat musim panas saja ya. Jadi kita Indonesia ini diuntungkan. Jadi ayo berkebun, tanam dari sekarang sambil
kita nikmati prosesnya, insya Allah kita hasilnya kita syukuri, karena dengan tekun telaten tanaman ini kita jiwai. Yang kuncinya harus mau dulu, kalau mau jatuh cinta sama tanaman kita, maka timbul koneksi. Jadi passion kita itu sudah passion berkebun gitu. Jadi semua pekerjaan, misalnya menyiram, menata daun misalnya, itu sudah bukan pekerjaan, itu sudah hiburan ya. Jadi seperti saya, teman-teman ini betul-betul pemula ya. Saya belajar otodidak aja dari YouTube, dan betul-betul saya ingat tanpa saya tulis juga ya. Saya mencoba dan di luar ekspektasi saya, ternyata anggur saya sangat subur, sangat subur. Ini teman-teman, ini ya. Nah ini, tapi tetap yang sebelum ini merambat. Nah ini rambatannya ini dari kabel Telkom ini banyak nih. Ini rambatannya nanti ini. Nah, saya tetap isi melon ini. Kira-kira 5 hari ke depan saya akan tanam ini dengan yang bibit yang di sana tadi ya. Ini kan besok sudah panen semua, saya ganti, cabut, bersihkan, isi sedikit kohe kambing dengan bakaran sekam, paling 1 sampai 2 genggam, langsung tanam. Seperti ini contoh rekan, coba gampang. Jadi cabut, tanam, karena kita tinggalkan hanya untuk 1 kali panen, langsung cabut, kita ganti bibit. Yang sebelum panen 7 hari kita sudah siapkan bibitnya. Ini ada tanaman selingan ini ya. Ini semua, ini rica ya, rica Lombok, cabai gitu ya. Di sana juga ada keliling teman-teman di sebelah ya. Jadi itu, ini supaya terdorong yang lain untuk membuat. Tapi intinya kalau mau berkebun kena anggur khususnya, ya saya sarankan teman-teman itu untuk bikin greenhouse. Kenapa? Karena greenhouse ini sangat banyak keuntungannya. Memang sedikit harus mengeluarkan modal awal, tetapi bisa dibilang hama kita bisa tekan, dan anggur ini tidak boleh terlalu banyak kena air hujan ya, apalagi pada saat pembungaan misalnya ya, ataupun saat vegetatif pertumbuhan, karena dia kalau selalu kena hujan itu gampang sekali kena jamur dan tidak ada penghalang. Kalau saya punya ini pakai UV, dan ini ada screen netnya nih teman-teman ini. Jadi hama-hama yang ini tidak bisa masuk, belalang atau yang lainnya. Kalau mungkin jamur dalam keadaan musim hujan 4-5 hari mungkin, tapi sampai detik ini tidak. Ini anggur saya ini tidak disemprot nih, bahkan dalamnya ini ada melon, tidak ngaruh. Ini juga ada cabai di bawahnya, tidak ngaruh. Intinya kita rawat saja, kita menikmatinya. Karena ini tanaman baru di saya ya. Saya berharap banyak teman-teman khususnya di Papua Barat Daya ini, Sorong Kota ini ya, bisa nanti bergabung ya. Saya punya cita-cita nanti bisa mengedukasi orang di sini, bisa menciptakan semacam asosiasi pencinta anggur di Sorong Kota ini. Cukup sudah dulu rekan-rekan ya, update perkembangan kebun saya itu. Nanti kira-kira tiap minggu saya akan update untuk memberikan inspirasi, motivasi bagi teman-teman semua. Terima kasih. Selamat sore. Mari bertanam, mari hijaukan bumi, nikmati prosesnya, dan syukuri hasilnya nanti insyaallah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.